ketemu lagi dengan Nurus di Radar Podcast, Rumah Kesadaran Podcast. Melanjutkan episode sebelumnya, hari ini kita masih akan membahas tentang inner journey, yang pada intinya adalah bagaimana kita bisa menyembuhkan masa lalu dan memulai masa depan. Heal your past, create your future. Nah, khusus episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, Jenny. Hai Jenny. Hai. Iya, Jenny boleh perkenalkan diri? Nama saya Jenny, usia saya 21 tahun, tinggal di kota Semarang. Masih kuliah atau? Masih. Oh, oke. Oke Jenny, jadi dari kemarin kan kita cerita tentang inner journey nih sama teman-teman gitu. Nah, hari ini kita mau sharing sama Jenny gitu. Jenny, kira-kira ada nggak pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu yang itu mungkin ingin atau sedang berusaha disembuhkan? Oh, pernah. Itu di tahun 2018. Pada waktu itu saya ditinggal oleh pasangan saya yang sudah 8 tahun bersama saya. Wow, 8 tahun ya? Iya. Tapi BTW Jen, kan umurmu baru 21 tahun ya, Iya. tapi pacaran udah dari 8 tahun. Berarti itu dari kapan tuh pacarannya? Dari SD kelas 6 ya mungkin ya. Oh, oke. Dari SD kelas 6 ya. Nah, ini nih saya yang kurang paham apakah memang anak-anak sekarang itu sudah mulai pacaran dari kecil atau mungkin itu hanya di beberapa orang gitu ya. Kalau zaman saya dulu sih belum ya. Sorry, ini kelihatan nih kalau kita beda generasi gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Jen memilih pacaran, maksudnya akhirnya pacaran dari usia segitu gitu? Ada nggak sih yang melatar belakangi khusus itu? Saya pacaran dari SD itu sebenarnya mencari sosok sandaran yang bisa menjadi sandaran saya kalau saya sedih kayak gitu. Oh, oke. Kalau ngomongin anak-anak gitu ya, anak-anak itu kan berarti tempat pertamanya itu keluarga. Apakah Jenny tidak mendapatkan support yang penuh dari keluarga atau gimana nih? Waktu dulu itu mungkin kurang ya supportnya, karena ayah saya itu beliau merantau keluar negeri, dan intensitas saya dan ayah saya bertemu itu sangat sedikit sekali, mungkin setahun sekali. Juga didukung dengan, pada waktu itu kan belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang bisa video call, bisa telepon, bisa lihat wajahnya gitu kan. Oh, oke. Ketemu cuma setahun sekali gitu ya. Iya. Itu gimana tuh? Maksudnya bisa langsung cerita atau justru ngerasa asing gitu ya? Merasa asing sekali, canggung sekali. Oh, Mungkin teman-teman banyak yang ini ya, ayah saya adalah cinta pertama saya. Tapi hal itu belum berlaku bagi saya pada waktu itu sih. Karena memang sejak kecilnya tuh sejak umur berapa ditinggal? Sebelum saya lahir udah merantau. Oh, oke. Memang dari dulu merantau, pulangnya setahun sekali Setahun gitu ya. sekali. Oke, dari situ karena kurangnya support dari keluarga, akhirnya mencari support dari luar, pacar itu tadi. Iya, betul sekali. Nah, ketika ditinggalkan ambiar ya. Ambiar sekali. Kalau kata anak sekarang ambiar guys gitu ya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu sakit sekali itu. Nah, terus saat itu gimana? Maksudnya akhirnya kembali ke keluarga, minta support keluarga atau gimana? Kalau kembali sih enggak, karena saya belum menemukan kenyamanan di sana. Sampai sekarang? Kalau sekarang sudah. Kalau dulu belum. Bahkan pada waktu saya putus dengan mantan saya tadi itu, keluarga tidak mensupport. Bahkan ketika saya menangis, saya sedih, mereka menolak hal itu. Mereka menolak kerentanan saya. Saya tidak boleh menangis. Bilangnya gimana tuh? Pada waktu saya tidur, tapi saya masih kedengaran. Mungkin itu belum tidur ya, masih mungkin kayak, merem ya. Kayak udah di kamar, terus orang rumah taunya kamu tidur, ternyata kamu masih padahal nangis pada waktu itu. Pas waktu ayah saya buka
pintu, saya pura-pura tidur. Ayah saya bukan malah mensupport, bukan malah mungkin menenangkan saya, itu bukan. Malah mengatakan saya suatu kalimat yang itu membuat saya sangat terpuruk sekali. Boleh nggak di-share di sini nih, mungkin biar jadi pelajaran buat kalau nanti kita jadi orang tua atau mungkin yang udah jadi orang tua. Iya. Pada waktu itu ayah saya mengatakan, tiba-tiba ya mengatakan, jadi cewek jangan murahan. Gitu. Wow, itu sakit banget. Sakitnya karena pertama memang lagi jatuh, kedua dibilang murahan ya. Wah, itu secara sudah, nggak langsung udah dibilang murahan sudah ya. hancur, remuk, tidak tersisa lagi, itu udah jadi debu melayang. Nggak cuma remahan rempeyek. Nggak ada, itu udah nggak ada apa-apanya itu. Oke. Terus gimana kamu struggle dengan keadaan itu? Pada waktu itu bulan apa ya? Itu kan saya putus kan 2018 Desember. Itu akhir 2018 Desember akhir. 2019 kan saya pulang ke rumah. Saya mengharap dengan saya pulang saya bisa menemukan kehangatan di sana. Harapan saya gitu. Kan pada waktu itu ayah saya juga pulang dari luar negeri, pulang ke Indonesia kan. Oh, sama-sama pulang. Sama-sama ya? pulang. Dan saya mengharap mungkin saya bisa menemukan kesenangan gitu kan. Harapan saya seperti itu. Tapi ternyata kesedihan saya itu tidak diterima oleh mereka. Kedua kalinya ya. Maksudnya waktu itu kan waktu putusnya persis itu kan kamu udah ngerasa jatuh dan gak dapet support, kamu ke Semarang. Habis itu pas kamu pulang pun masih merasakan hal yang sama. Ya. Di situ saya ditolak, kesedihan saya ditolak. Ya sudah. Tapi sempat pada waktu itu saya sebenarnya dari kejadian saya putus itu, saya sudah banyak melakukan, sudah banyak mengalami banyak hal. Dari saya menyakiti diri saya sendiri. Itu dari Desember tuh sudah menyakiti diri saya sendiri. Contohnya apa tuh, Jen, kalau kita boleh tahu? Mungkin menyayat ya. Oh, sampai melukai gitu ya? Ya itu sering banget. Jadi setelah luka itu kering, saya lukai lagi gitu. Itu rasanya gimana? Maksudnya kayak ngerasa puas setelah melukai atau gimana? Karena saya tidak bisa menyalurkan emosi saya, tidak bisa menyalurkan apa yang saya rasakan, itu tidak bisa. Karena ditolak oleh orang sekitar, ditolak itu oleh tadi orang sekitar, ditolak oleh keluarga gitu, akhirnya melukai diri sendiri. Iya. Dan kemudian saya berharap ke rumah agar saya tidak melanjutkan aktivitas itu lagi. Oh, saya malah ditolak lagi dan kembali lagi melakukan hal itu lagi. Dan sempat juga saya meminum beberapa, mungkin 20 pil obat gitu ya. Obat apa itu? Iya, pokoknya obat yang ada di tempat obat itu saya ambil, entah itu obat apa nggak tahu. Intinya saya ingin tenang aja. Ingin tenang aja. Tapi kayak udah nggak tahu mau kemana, akhirnya ya udahlah ini barangkali bikin aku tenang gitu ya. Iya, mungkin saya sakit, mungkin ya bisa nanti saya sakit terus mereka peduli. Mereka tahu, oh keadaan saya seperti ini loh, saya mengharap itu. Tapi ternyata tetap saja seperti itu. Ya kemudian saya melarikan diri lagi ke Semarang. Oke. Dan tujuan saya melarikan diri ke Semarang untuk melancarkan aksi saya lagi. Soalnya kalau di rumah masih kayak takut nanti ketahuan. Iya, gitu ya? masih takut ketahuan. Mungkin di Semarang aku lebih bebas iya, gitu ya. Tapi ternyata enggak. Gimana tuh? Ternyata Tuhan itu merencanakannya bagus banget. Terus gimana nih? Iya, Tambah itu kan, penasaran nih. Kayaknya di nggak situ cuma kan, aku nih, mungkin juga para pendengar yang lain nih. Di situ kan keadaan kos-kosan itu sedang sepi. Tapi ternyata ada 2 orang, dia juga ikut balik lagi ke Semarang. Oh oke. Kamu nggak tahu, kamu taunya kosan sepi. Awalnya gitu. Pas nyampe Semarang ternyata ada 2 orang di sana. Terus Dan 2 orang ini mereka tidurnya di kamar saya. Padahal mereka punya kamar yang lebih rapi, lebih bersih. Tahu sendiri keadaan kamar kalau orang lagi patah hati ya. Iya, patah hati itu kan nggak keurus ya. Tapi mereka malah nyaman di kamar saya. Dengan keadaan kamar yang panas, yang tidak rapi, tidak bersih. Mereka nyaman di situ dan tidur di situ bertiga. Lah bagaimana saya bisa melancarkan aksi ketika ada mereka? Jadi di situ setelah saya menyadari, loh ternyata dulu aku ditolong sama Tuhan. Nah itu saya menyadari itu 2019 itu.
Nah, saat itu gimana tuh? Kan rencananya mau melancarkan aksi untuk melukai diri. Ternyata ada teman-teman tuh di situ. Terus akhirnya kamu curhat atau gimana? Enggak, Oh enggak. tetap saya mencari waktu-waktu di saat mereka nggak ada. Oke. Tapi itu masih bisa untuk melukai. Tapi mungkin tidak sesering pada Desember itu ya, karena ada mereka mungkin. Boleh tahu nggak paling maksudnya melukai diri sendirimu itu paling parahnya tuh seperti apa? Iya, itu tadi menyayat. Tapi banyak ya sayatannya. Iya. Oke. Kondisi itu berlangsung sampai kapan? Sampai April ya. Bukan April, Mei mungkin Mei. Awal 2019. 2019. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan. Tapi tahun, intensitasnya itu dari mulai April itu udah mulai berkurang. Itu apa yang ada di pikiranmu atau apa yang terjadi? Itu saya mulai mencari-cari. Ya karena saya nggak bisa mengandalkan mungkin curhat sama temen, ya saya mencari-carinya itu lewat dosen. Dosen saya kan juga banyak yang psikolog. Terus saya mulai curhat sama mereka, mulai menemukan titik terang ya, menemukan cahaya, mencoba untuk menyembuhkan. Karena ya nggak bisa saya gini terus tuh nggak bisa. Oke, itu mulai mencari jalan terang gitu. Nah, di perjalanan mencari jalan terang itu kemana aja, apa aja yang kamu dapat? Kemana aja, mungkin ya dosen pertama. Kemudian ikut pengembangan diri. Itu mungkin sedikit membantu ya, mungkin membantu, cuman saya masih belum bisa terbebas dari itu semua. Hingga pada akhirnya saya bertemu dengan PCI ini, dengan Bang Aswar. Bertemu dengan Bang Aswar itu kapan pertama kali ke PCI? Oktober 2019. Oktober 2019 tahun yang lalu ya? Iya, itu ketemu sama Bang Aswar dan langsung transendensi pada saat itu juga. Pertama kali yang kenalin ke PCI siapa tuh? Itu kan ada acara di kampus. Oh, ada acara di kampus. Mungkin itu memang sudah jalan Tuhan lah ya. Iya. Akhirnya ketemu gitu. Terus setelah itu semua, ini kan udah move on ya ceritanya? Itu belum. Oh, itu belum. Move onnya kapan tuh? Itu yang baru diselesaikan itu permasalahan keluarga. Pada waktu itu. Dulu saya benci banget sama ayah saya. Namun setelah sesi transendensi itu, saya mulai bisa mengerti di posisi beliau seperti apa. Tapi untuk memaafkan mungkin sudah memaafkan, cuman belum sepenuhnya gitu loh. Tapi udah mulai kebuka sedikit situ, udah mulai cerah. Kemudian transendensi lagi itu Desember. Dan di situ saya baru membahas mengenai permasalahan saya dengan pacar saya itu. Itu Desember 2019. Jadi waktu awal ketemu Bang Aswar itu intinya masalah yang diberesin lebih dulu adalah keluarga. Masalah dengan keluarga, kemudian baru masalah move on soal relationship itu tadi ya. Iya. Oke, menarik gitu. Terus sekarang apa sih yang kamu rasain setelah merasa terbebas dari itu semua? Lega banget. Lega banget dan tumbuh menjadi Jenny yang baru. Iya. Ini Jenny yang baru. Mungkin memang Tuhan tuh merencanakannya tuh sangat adil sekali ya, sangat jalannya rapi sekali. Pada waktu itu mungkin saya menyalah-nyalahkan Tuhan tuh nggak adil. Tuhan itu ngapain sih nyiptain aku gitu? Kok cuman bikin aku sakit doang? Tapi ternyata di balik itu semua itu Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk aku gitu. Mungkin itu karena saya nggak menyalahkan Tuhan ya. Aku bantu pupuk ya Jen, jangan nangis ya. Enggak. Oke. Tapi sebenarnya kan permasalahan itu terjadi kan bukan atas kehendak Tuhan kan. Itu kan sebenarnya dari diri saya sendiri yang bermasalah. Dan seiring berjalannya waktu saya berusaha untuk membersihkan diri sendiri. Mungkin istilahnya itu tazkiyatun nafs ya. Oke, kalau dalam Islam itu tazkiyatun nafs, pembersihan diri, pembersihan jiwa. Iya. Seiring berjalannya saya melakukan pembersihan diri tadi itu, disitulah masalah-masalah itu mulai berkurang.
Bahkan sekarang rasanya hati saya tuh udah dibanding dulu ya, udah damai banget dibanding dulu. Dan sampai sekarang pun masih berusaha untuk terus membersihkan emosi-emosi yang negatif yang masih ada dalam diri. Pasti ada lah masih. Oke, karena memang itu juga butuh waktu ya, Iya. buat bersihin sampai dalam banget gitu. Oke, Jen, kalau boleh nih, mungkin ini udah di akhir-akhir obrolan ya. Iya. Pertama, makna apa sih yang kamu dapat dari perjalanan itu? Makna apa ya maknanya ya? Makna dari semua itu, kalian mungkin semua orang ketika dihadapkan pada suatu masalah, carilah makna dari masalah itu. Ya, makna itu semua berbeda-beda. Makna positif ya? Iya, makna positif. Jadi semua permasalahan, semua problematika itu dia memiliki makna yang positif. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin makna kehidupan bagi saya itu akan berbeda dengan Mbak Nurus atau yang lainnya. Oke, cuma gimana caranya kita tetap bisa memaknai hal yang terjadi itu dengan cara yang positif. Iya, gitu. toleransi pada proses. Oh, oke. Ya, saat ini kalian menderita, yaitu mungkin cara untuk kalian bisa menjadi dewasa. Mungkin itu jalannya. Gitu. Oke. Jen, boleh dong kasih pesan ke teman-teman yang mungkin sedang berada di titik terendahnya. Apa nih pesan dari Jen? Pesan saya bagi mungkin teman-teman yang sedang merasakan di titik terendah, ya kalau kalian ingin sedih saja, nggak apa-apa, diterima aja. Memang seperti itu kok, memang lagi kayak gitu kok, nggak usah ditolak. Perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan sakit itu nggak usah ditolak, diterima aja, diakui. Oh iya, nggak apa-apa, memang saya lagi sedih, fasenya memang lagi seperti ini. Kemudian diterima. Setelah diterima, dipahami. Kenapa saya bisa terjebak pada masalah ini? Itu dipahami dulu. Karena apa? Dicari dulu. Energi apa yang menggerakkan saya hingga saya kemudian mendapatkan permasalahan ini. Setelah itu baru dilampaui. Dilampauinya juga harus dengan ilmu. Dengan saya berusaha untuk menemukan diri saya sendiri, ikut kesana kemari, kemudian dipertemukan lah di PCI ini. Bersama Bang Asar itu mungkin bagian dari supaya saya bisa melampaui itu semua dengan ilmu. Ilmu tentang diri. Oke, itu artinya terima, pahami. Akui. Oke, terima, diakui akui. dulu. Oh, diakui dulu. Oke. Iya. Nggak bisa nerima kalau belum mengakui Iya, ya. diakui dulu. Akui, Terima, pahami, lampaui. lampau. Itu rumus menyelesaikan permasalahan secara spiritual. Oke. Yeay. Oke, makasih banget nih Jenny buat Iya. ceritanya hari ini. Oh ya, saya mau ngobrol sama teman-teman nih. Buat teman-teman yang juga ingin cerita di sini, mungkin bisa hubungi kami, baik itu lewat Instagram ataupun lewat Facebook, dan nanti akan dibahas oleh Bang Aswar. Khusus untuk hari ini memang tidak ada Bang Aswar karena Bang Aswar sedang sibuk. Jadi cerita ini akan dibahas oleh Bang Aswar dari sisi spiritual science di episode selanjutnya. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Oke, bye-bye. Terima kasih.